Ini juga untuk meningkatkan pelayanan menghadapi arus mudik 2017, PT KAI melakukan perubahan sistem persinyalan di lintasan Cakung dengan Cikarang. Nah, ini dia. Perubahan sistem persinyalan ini dilakukan dini hari tadi. Apa saja dampaknya sebenarnya? Kita tanya langsung koresponden CNN Indonesia, ada Victor Pangaribuan di Stasiun Cakung, Jakarta. Kita sapa langsung. Halo Victor, selamat pagi. Victor, sebenarnya apa yang mendasari perubahan sinyal ini oleh PT KAI? Halo Victor. Victor, bisa mendengarkan suara kami? Selamat pagi Reinhard dan Puspa. Pagi ini saya berada tepat di persimpangan Jalan Klender Baru, begitu di Jakarta Timur. Ini persimpangan rel kereta api yang dekat sekali lokasinya dengan Stasiun Cakung Jakarta Timur, di mana di wilayah Stasiun Cakung ini adalah salah satu stasiun yang juga imbas atau mengalami imbas dari proyek pengerjaan pemindahan sistem persinyalan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta. Kalau Anda melihat suasananya saat ini, Anda bisa lihat di persimpangan ini masih crowd begitu karena banyak sekali warga yang beraktivitas di puncak aktivitas warga kali ini. Ada kereta rel listrik atau komuter lain yang juga sedang beroperasi. Ini adalah gambaran di mana pagi ini aktivitas atau operasional dari stasiun Cakung sebagai imbas dari pemindahan sistem persinyalan ini masih berlangsung dan juga berjalan normal seperti biasa begitu. Kalau kita ketahui bahwa memang PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta ini memang hari ini melakukan pemindahan sistem persinyalan dari sebelumnya adalah sistem SSI, yaitu adalah sistem interlocking yang berbasis komputer yang digunakan PT KAI sejak tahun 1994 begitu, dipindahkan ke sistem persinyalan terbaru, yaitu sistem persinyalan K5P Kyosan buatan Jepang. Pemindahan sistem persinyalan ini, Reinhard dan Puspa, ini adalah pemindahan sistem yang juga dianggap sebagai cara terbaru oleh PT Kereta Api Indonesia untuk memaksimalkan operasionalisme dari perjalanan kereta api begitu untuk beberapa wilayah stasiun, diantaranya adalah Stasiun Cakung, Stasiun Bekasi, Stasiun Tambun, dan juga Stasiun Cikarang. Kalau Anda ingin mengetahui bahwa selama ini sistem persinyalan digunakan adalah SSI, ini adalah sistem yang sebenarnya banyak digunakan juga di sistem perkeretaapian di Indonesia begitu, diantaranya berfungsi untuk memberikan tanda kapan kereta api ini akan keluar dan juga masuk stasiun, kemudian juga akan memberikan informasi kepada pihak stasiun kira-kira berapa kilometer lagi kereta api akan tiba di stasiun. Kemudian juga ada manfaat lainnya, yaitu untuk mengatur persimpangan jalur rel kereta api seperti yang Anda lihat tadi. Di sini ada palang pintu kereta api perbatasan yang bersimpangan langsung dengan Jalan Klender Timur begitu. Nah, memang pengerjaan pemindahan sistem persinyalan ke Kyosan K5B buatan Jepang ini dikerjakan hari ini sejak dini hari tadi pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya memang belum mengupdate secara resmi dari pihak PT KAI Daop 1 Jakarta apakah pekerjaan itu sudah rampung seluruhnya atau tidak, karena memang kalau saya merujuk pada pemetaan begitu dari Stasiun Cakung hingga Stasiun Cikarang, ini jarak perlintasan kereta api ada sekitar 21,67 km. Nah, memang hal ini dilakukan selain untuk juga menggenjot operasionalisme angkutan massa kereta api di arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2017 kali ini, memang untuk juga memaksimalkan bagaimana akhirnya waktu kecepatan perjalanan kereta api yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta begitu. Kalau saya melihat, saya belum bisa membedakan nih apakah dengan sistem yang baru ini perjalanan kereta api benar tiba lebih cepat atau tidak begitu. Namun yang pasti, kalau berdasarkan data yang saya himpun, dari jarak 21,67 km saja dari Stasiun Cakung ke Stasiun Cikarang, Bekasi, ini membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam 50-an menit begitu. Nah, kalau dengan sistem ini dipastikan memang PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta menginginkan dan berharap bahwa nantinya proses perjalanan kereta api akan lebih cepat. Selama ini Puspa dan Reinhard, ada 7 sistem persinyalan yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Di antaranya adalah SSI Westinghouse dari Inggris, kemudian juga ada SSI Alstom dari Australia, kemudian juga ada SSI GEC Alstom dari Perancis,
kemudian ada VPI, DBRI dari Inggris, ada Mekanik S dan H, juga ada PLC McAllister dari Belanda. Belum diketahui secara pasti kenapa sistem SSI interlocking yang buatan Inggris ini diganti dengan sistem baru Kyosan K5B, begitu buatan Jepang oleh PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta. Namun yang jelas memang ini untuk mengurangi resiko di mana seringkali terjadi keterlambatan tibanya kereta di stasiun-stasiun. Kereta ini ada bermacam-macam, Puspa dan Reinhard. Total perjalanan kereta api yang dilakukan di jalur ini yang kena imbas proyek pengerjaan pemindahan sinyal itu ada 1.229 perjalanan kereta api per harinya, di mana ada 118 kereta api jarak jauh dan menengah, kemudian juga 28 kereta api lokal, kemudian ada juga 58 kereta barang, dan yang paling banyak adalah 945 perjalanan kereta rel listrik atau KRL yang seringkali digunakan warga untuk beraktivitas setiap harinya di dalam kota begitu. Dan rencananya juga ada 80 perjalanan kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang sedang digenjot terus pembangunan rel kereta apinya oleh pihak PT Kereta Api Indonesia. Nanti saya akan mengupdate informasi seperti apakah pemindahan sistem persinyalan dari SSI ke K5B Kyosan buatan Jepang ini seperti apa. Nanti saya akan tanyakan langsung kepada PT Kereta Api Indonesia nanti begitu, Reinhard dan Puspa. Baik, terima kasih Victor Pangaribuan. Jadi untuk pagi ini Puspa ya, untuk masyarakat Jakarta mungkin agak lebih bersabar karena ada perubahan sinyal sehingga membuat atau menyebabkan keretanya agak terlambat. Tapi kita harapkan dengan perubahan sistem persinyalan ini akan ada perubahan yang lebih baik begitu untuk pengguna dan juga para pekerja di KAI tersebut. Tapi tadi kalau kita lihat, saya agak fokus di belakangnya Victor, cukup chaos begitu. Jadi selain padat, sistem persinyalan, seharusnya juga manajemen penjagaan begitu juga diperbaiki di PT KAI agar pengguna selain pengguna kereta dan juga pengguna jalan ini merasakan dampak baik dari PT KAI sendiri. Dan lebih aman ya. Betul sekali.